Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada maghrib ini kita diberikan kemudahan Allah untuk menjalankan sebagian ketaatan kita kepada Allah. Kita telah menjalankan sholat maghrib berjamaah dan sebagiannya ada yang sudah lebih dahulu menjalankan sholat-sholat sunnah, dan kemudian kita sempurnakan dengan rangkaian ibadah hingga nanti selepas isya. Dan diantaranya adalah ibadah kita yang kita lakukan saat ini, yaitu tholabul ilmi, mencari ilmu. Artinya bahwa agama kita itu sejak awal sudah ada bangunan pengetahuannya. Kita tidak bisa berislam dengan kejahilan. Kita tidak bisa beragama dengan baik hanya bermodalkan semangat dan keinginan serta cita-cita. Agama kita itu dibangun di atas ilmu. Adapun di antara ilmu yang pemandu kita untuk menjalankan agama ini adalah ilmu yang berkaitan dengan waktu-waktu, berkaitan dengan tempat-tempat dan kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan. Nah, ilmu yang kita sebutkan tersebut untuk membantu kita mengenal hal-hal apa saja yang bisa melipat gandakan pahala kita, dan sebaliknya hal-hal yang kalau kita tidak hati-hati itu bisa menyebabkan kesalahan atau dosa kita itu menjadi lebih besar, menjadi berlipat ganda. Kita pada sore hari ini jamaah sekalian dirahmati Allah memasuki bulan Rajab. Nek orang Jawa nyebutnya Recep Ruah Poso Bodo Mulih. Nah, itu orang Jawa. Ya mungkin karena tradisinya kalau lebaran memang pulang. Tetapi yang seringkali kita luput adalah tidak mengetahui kenapa rangkaiannya disebut dari Rajab dahulu. Jadi ketika menyebut Recep Ruah Poso Bodo Mulih itu kenapa kok mulainya dari Recep dahulu? Nah, Recep itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah adalah bulan mulia yang datang menghampiri kita setelah kita menjalani 5 bulan yang tidak memiliki kekhususan atau tidak memiliki keistimewaan tertentu. Apa saja bulan yang kita lalui dengan tanpa keistimewaan tersebut? Meliputi Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Lalu 5 bulan itu kita tidak mendapati dalil-dalil yang menunjukkan keutamaannya. Nah, begitu kita masuk Rajab, kita dapati bahwa Rajab ini bulan istimewa yang kalau dikaitkan dengan 2 bulan sesudahnya, Rajab ini seperti tahap persiapannya. Rajab Ruah Poso, nah itu Rajab, Sya'ban puasa, itu adalah bulan-bulan yang berrangkaian, yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sampai-sampai kemudian para ulama kita ada yang membahasakannya dengan Rajab itu menanam, Sya'ban itu mengairi, dan Ramadan itu panen. Bahkan ada juga yang membahasakannya sedikit lebih ilustratif begitu. Rajab itu ibarat angin, Sya'ban itu ibarat awan, lalu Ramadan itu adalah hujannya. Ini hazanah ini banyak yang tidak mengetahui
atau kalau yang sudah tahu biasanya agak terlewat begitu karena kesibukan kesehariannya, padahal ini berharga. Lebih-lebih di bulan Rajab itu dia termasuk ke dalam bulan haram ya, bulan Rajab itu masuk bulan haram. Dalam surat At-Taubah Allah katakan, inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahran. Sungguh jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Ini berbeda dengan bulan Masehi yang merupakan hasil perhitungan. 12 bulan kita itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, lalu dari yang 12 itu yang ditetapkan Allah itu yang bukan dari hasil hitungan matematis itu, kita pernah sebutkan ya, bulan Masehi yang ber itu geser 2 ya, hitungannya bergeser 2 angka ya, seperti September, Septa itu 7, dia jadi bulan ke-9, Oktober jadi ke-10, Desember Dasa itu seharusnya 10 menjadi 12. Itu karena dia bergeser ya. Tambahannya apa? Di antara tambahannya Januari dan Februari. Sementara Julius dan Agustinus itu 2 nama raja yang diabadikan jadi nama bulan, menggantikan nama bulan lama. Nah, itu belum termasuk berkaitan dengan konsistensi hitungannya, karena di tahun 1500-an itu ada perbaikan yang bisa dibilang perbaikan paling mutakhir terhadap penanggalan Masehi ya, yang disebut sebagai kalender Gregorian. Nah, itu dia. Sedangkan di dalam Islam ya tentu kita juga menggunakan hitungan-hitungannya untuk menyempurnakan presisinya. Misalkan kita menggunakan hisab untuk memastikan kapan masuk bulan Rajab, kapan masuk bulan Sya'ban, termasuk Ramadan. Nah, terlepas nanti sebagian saudara kita ada yang tidak menggunakannya, itu sesuatu yang lumrah saja, perbedaan yang dikenal sejak dahulu begitu. Tetapi yang pasti 12-nya itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan dari yang 12 itu ada 4 bulan haram. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan 4 bulan haram itu yang 3 mutawaliyat bergandengan dan yang satunya lagi terpisah. Nah, yang terpisah itu apa? Ya ini Rajab. Yang terpisah ini Rajab. Nah, di dalam ayat tersebut, dalam surat Taubah tersebut, Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri maupun jemaah sekalian, ketika menyebut bulan haram Allah mengatakan jangan kalian menzalimi diri kalian di hari-hari tersebut. Kenapa tidak boleh menzalimi diri? Asalnya mau menzalimi siapapun nggak boleh, apalagi menzalimi diri juga nggak boleh. Tapi kenapa kok kemudian larangannya seperti dikhususkan di hari-hari tersebut atau di bulan haram tersebut? Nah, inilah kita memahaminya dari bantuan para ulama. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari adik Nabi, adik sepupu Nabi, kita paham kenapa secara khusus dikatakan jangan menzalimi diri kalian di hari-hari itu. Itu diantara maknanya adalah di bulan haram barang siapa melakukan amal kebaikan maka pahalanya lebih besar, dan sebaliknya kalau melakukan perbuatan buruk maka dikhawatirkan dosanya juga menjadi lebih besar. Nah, berkaitan dengan amal apa yang utama di bulan Rajab, kalau kita membaca rujukan yang relatif klasik dan sangat kaya seperti Lataiful Ma'arifnya Ibnu Rajab, kita akan menyadari bahwa memang tidak ada amal-amal khusus di bulan Rajab ini. Nah, jadi kalau mau beramal saleh ya sudah beramal saleh saja. Kalau mau memperbanyak saja. Nah, itu dia. Tetapi yang lebih penting pada kalimat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, menahan diri dari bentuk-bentuk perbuatan dosa apapun itu yang pokok kita lakukan di bulan haram secara umum dan Rajab secara khusus. Nah, menguatkan pertahanan diri ini yang seringkali sering kita luput. Kita menganggap bahwa menjalankan yang namanya taat itu hanya menjalankan perintah, padahal separuhnya itu adalah meninggalkan larangan. Kewajiban itu sekurang-kurangnya 2, yang satu menjalankan perintah, yang satunya lagi adalah meninggalkan larangan.
Tapi kita seringkali lompat, setelah menjalankan perintah kita langsung lompat ke menjalankan yang sunnah, sehingga kemudian kita agak longgar berkaitan dengan persoalan larangan, sehingga kita seperti kantong bolong. Kantong bolong itu kantong yang sudah terisi sesuatu, tetapi karena berlubang akhirnya isinya menghilang, isinya berkurang tanpa kita sadari. Itu bahasan kita pada malam hari ini. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan kami ingatkan dengan doa yang biasa dibaca orang-orang saleh dahulu. Ini riwayatnya dari Imam Ahmad bin Hambal, tetapi dhaif. Oleh karena itu kita tidak menyandarkannya kepada Nabi, tetapi secara isi begitu, seperti perkataan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh begitu, muftinya Saudi, itu ini isinya baik saja. Nah, maka kita bisa amalkan tanpa perlu menyandarkannya kepada Nabi, yaitu doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan antarkan kami ke bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.